Salam, selamat pagi adik-adik yang di rumah. Bagaimana kabar kalian? Sehat ya, puji Tuhan. Ya adik-adik. Nah, Bu Erna yakin ya pada pagi hari ini adik-adik sudah mandi ya, sudah rapi dan sudah menyiapkan Alkitabnya di samping adik-adik. Kita segera mulai ya adik-adik ya untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, Ibu Erna undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Segala Puji Syukur. Nah, adik-adik, tetapi kita kali ini gerakannya ada nih adik-adik ya. Nah, untuk syair yang pertama kita bertepuk tangan adik-adik. Segala puji syukur. Nah, saat nanti kita masuk soraklah, tangan adik dikepalkan, bergerak begini. Soraklah, haleluya. Ya, saat haleluya, adik-adik lambaikan tangan ya. Nah, adik-adik nanti bisa meniru gerakan kami ya. Ayo kita mulai memuji Tuhan dengan kesungguhan hati kita, dengan penuh semangat. Segala puji syukur. Adik-adik, sekarang silakan adik-adik duduk kembali ya. Nah, sudah duduk yang rapi? Kita akan berdoa adik-adik ya, untuk mengucap syukur dan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Tapi dulu nih adik-adik ya, Ibu Erna ingin mengingatkan adik-adik dulu deh ya. Pembelajaran firman Tuhan minggu lalu apa ya adik-adik ya? Ada yang ingat adik-adik? Tentang apa? Tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh. Di mana orang lumpuh itu lewat atap rumah orang ya adik-adik ya.
dibantu juga oleh teman-temannya ataupun sahabat-sahabatnya. Nah, di situ kita bisa belajar tentang arti sebuah persahabatan adik-adik ya. Di mana kita adik-adik hidup tidak sendiri adik-adik ya. Kita ada keluarga, ada saudara, ada teman ya yang bisa menjadi sahabat-sahabat kita. Nah, di dalam interaksi dengan teman-teman orang-orang sekitar kita ya, kita boleh saling mengasihi, saling menolong ya adik-adik ya. Nah, nanti kita juga akan mendengar firman Tuhan dengan tema yang berbeda. Untuk itu, yuk kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang selalu kami rasakan di setiap harinya hingga pada saat ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri, di mana kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu pada minggu yang cerah ini. Berkati kami masing-masing Tuhan, sehingga kami bisa mengerti setiap firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu kami. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar setiap yang disampaikan boleh kami mengerti, dan Engkau juga mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, adik-adik yang di rumah, kita akan membaca firman Tuhan hari ini dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 13. Kembali kakak ulangi, Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 13. Mari kita membacanya. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih
setelah orang makan. Amin, demikian firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik di kelas Pratama. Iya, gimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan. Iya, tadi kita sudah membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 13 yang bertemakan 5 roti dan 2 ikan. Ya, pengajaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tentang mujizat kepedulian. Apa itu adik-adik? Iya, kita akan belajar dari kisah Tuhan Yesus yang memberi makan kepada 5.000 orang. Kepedulian bukan hanya ketika kita mengasihi orang yang lemah. Kepedulian itu adalah sebuah gaya hidup yang harus ada dalam diri kita sebagai pengikut Kristus. Setiap kali kita harus punya kepekaan kepada mereka yang berkekurangan. Bukan hanya sebagai bentuk rasa kasihan saja, tetapi kepedulian yang kita lakukan sebagai panggilan hidup yang harus terus kita lakukan. Nah, ketika kita bisa melakukan kepedulian ini adalah merupakan ciri atau identitas kekristenan yang harus kita nyatakan. Nah, adik-adik, kepada siapa saja ya kira-kira kepedulian itu? Ya, yang pertama, kepada orang-orang yang lemah atau orang-orang yang berkekurangan. Kita sering melihat ya, ada orang-orang yang sangat renta, masih mencari nafkah di jalan-jalan. Atau kita juga sering melihat orang yang masih berkekurangan. Puji Tuhan, adik-adik bisa makan 3 kali sehari. Nah, kalau orang-orang yang lemah, orang-orang yang kekurangan, dia tidak bisa seperti kita, adik-adik. Mungkin ada yang hanya 1 kali makan. Nah, kemudian kepada siapa lagi? Kepada orang-orang yang miskin, gelandangan, orang-orang yang tidak punya rumah, sering kita lihat di jalan-jalan. Pasti ketika kita melihat, kita merasa kasihan. Mereka kedinginan, ada yang tidurnya di emperan toko. Sangat kasihan hidup mereka. Kemudian juga kepada orang-orang yang terkena gangguan jiwa. Kita sering ya melihat ya adik-adik ya, ketemu orang yang rambutnya gimbal. Nah, itu adik-adik dia terkena gangguan jiwa. Sangat kasihan juga kita melihatnya. Kemudian kepada siapa lagi? Kepada orang-orang yang cacat atau orang yang mempunyai keterbatasan. Sering kita melihat orang-orang yang memakai kursi roda atau memakai tongkat. Nah, ada juga adik-adik kepada orang-orang yang sakit. Mereka sakit karena penyakit yang sudah lama misalnya. Nah, di sini adik-adik harus mempunyai rasa peduli
tidak boleh cuek, tidak boleh masa bodoh kepada mereka yang terbatas itu. Kita harus mengasihi dan peduli, dan bukan sebagai cara kita meninggikan diri kita. Jangan sampai kita mengejek, jangan sampai kita menganggap bahwa mereka itu ada di bawah kita. Kita harus peduli, kita harus mengasihi. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, gimana dong caranya? Cara kita peduli kepada mereka, orang-orang yang terbatas itu. Caranya adik-adik, banyak hal bisa kita perbuat. Misalnya, yang pertama, kita bisa berbagi makanan. Ketika kita mempunyai makanan banyak, atau pada saat itu kita mempunyai kue yang sangat banyak ternyata di rumah ya. Nah, kita juga harus mengingat bahwa ternyata di luar sana ada orang-orang yang kekurangan, yang mungkin tidak bisa makan seperti kita. Kita bagi makanan kita. Kita bagi makanan kepada orang-orang yang kekurangan itu. Atau juga berbagi minuman. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang serba kekurangan, mereka jarang mendapatkan air minum yang bersih, air minum yang layak seperti kita. Sedangkan kita mungkin di rumah ya, ada air mineral, ada air susu, ya. Bagaimana dengan mereka? Kita bisa berbagi minuman kepada mereka. Lalu apa lagi adik-adik? Kita juga bisa berbagi uang. Ya, mungkin walaupun kita hanya mempunyai uang yang cukup untuk kebutuhan kita, tapi pada saat itu ada uang lebih di kantong, misalnya pulang dari sekolah, tiba-tiba di depan pagar rumah kita ada orang yang minta-minta. Apa yang adik-adik lakukan? Kita bisa berbagi uang tersebut. Barangkali saja uang yang kita berikan itu bermanfaat bagi mereka. Ya, adik-adik, kita bisa berbagi. Dan caranya bagaimana? Apa kita lempar? Tidak. Kita tidak boleh, kita harus mengasihi orang-orang itu. Kita memberikannya dengan baik, memberikannya dengan sopan, sehingga kita juga mewujud nyatakan cinta kasih kita kepada mereka. Mereka juga akan senang untuk menerimanya. Lalu, apa lagi adik-adik? Yang tidak kalah penting, kita juga bisa berbagi dengan berdoa. Kita juga bisa mendoakan mereka. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang sedang sakit, orang-orang yang miskin, kita doakan. Agar apa? Agar Tuhan memberikan berkat, memberikan kekuatan, sehingga mereka juga merasakan penyertaan tangan Tuhan. Dia diberi kekuatan, ya, diberi kesehatan, walaupun tadi mereka hidupnya ada di jalan. Kita doakan. Bagi yang sakit, kita doakan agar cepat sembuh. Jadi
Ketika kita melakukan kepedulian itu, orang-orang yang terbatas itu juga merasakan kasih Tuhan melalui kita. Kita bisa membuat atau menciptakan mujizat yang dapat dirasakan oleh mereka. Nah, ketika kita melakukan kepedulian dan mengasihi seperti Tuhan Yesus yang peduli dan mengasihi 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, maka terciptalah keindahan, damai, sukacita. Kita bisa merasakan. Apalagi orang-orang yang kita berikan perhatian tadi. Kita berikan perhatian dengan kepedulian kita, dengan kasih kita. Nah, pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita harus peka terhadap lingkungan kita. Ketika kita melihat orang-orang yang lemah, orang-orang yang kekurangan, atau orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, baik itu bantuan melalui materi ataupun doa, itu harus kita lakukan. Adik-adik harus bisa melakukannya sehingga adik-adik dapat mengasihi sesama kita seperti Tuhan Yesus. Kiranya adik-adik dapat melakukannya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan, adik-adik ya. Nah, persembahannya akan didasari dalam firman Tuhan 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah adik-adik, nanti persembahannya dititipkan ke mama dan papa ya. Nah nanti mama papanya akan menyampaikannya kepada bapak ibu penatua. Kita juga akan memberikan persembahan melalui pujian adik-adik ya. Kita akan menyanyi dengan pujian Beri Syukur. Adik-adik, kita akan membawa persembahan kita melalui doa. Dan juga akan dilanjutkan dengan doa untuk mengakhiri kebaktian sekolah minggu. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri, di mana kami telah menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Ajarlah kami Tuhan, dan mampukan kami untuk tetap terus percaya dan setia kepada Tuhan, dan melakukannya firman-Mu di dalam kehidupan kami, di mana kami boleh peduli terhadap orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami juga memberikan persembahan bagi-Mu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini, dan Engkau juga memberkati Bapak Ibu Penatua yang akan mengelola persembahan kami ini, sehingga dapat digunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jikalau sebentar lagi kami juga akan berpisah di dalam acara kebaktian ini Tuhan, tetapi Engkau tetap memberikan kami selalu setia dan semangat untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu pada minggu yang akan datang. Engkau memberikan kesehatan bagi kami semua, sehingga pada saatnya kami boleh berkumpul kembali pada minggu depan melalui acara kebaktian online di gereja kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyi pujian lagu tematis kita pada pagi hari ini, di mana tadi kita belajar tentang kepedulian terhadap orang lain adik-adik ya. Nah, lagu yang akan kita pujikan adalah Bahasa Cinta. Adik-adik, tibalah di penghujung acara, di mana kita akan mengakhiri dengan lagu berkat, yaitu lagu Kasih Tuhan Mengiringimu. Saya
kasih.